Saya Angelina Harenfa. Dan saya Engelisa Siregar. Kira-kira puisi itu apa ya? Apa ya? Kalian mau tahu? Kalian juga mau tahu? Maka dari itu, pada video pembelajaran pada hari ini, kita akan bahas mengenai puisi. Yuk simak video berikut. Baik, sekarang kita masuk mengenai pengertian puisi. Apa sih puisi itu? Jadi, puisi adalah karangan teks yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyairnya dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Melalui puisi, seseorang bisa menyampaikan rasa rindu, sedih, bahagia, kagum, bahkan kegelisahan dengan bahasa yang indah serta bermakna. Berbeda dengan cerita atau teks biasa, puisi tidak ditulis dalam paragraf yang panjang, tetapi dalam bentuk baris dan bait. Bahasa yang digunakan juga lebih padat dan sering menggunakan kata-kata kias atau majas. Jadi, puisi bukan hanya sekadar rangkaian kata, tetapi ungkapan perasaan yang disusun secara indah. Selanjutnya kita masuk mengenai tujuan dari puisi itu sendiri. Yang pertama, puisi bertujuan untuk sarana pengungkapan perasaan. Jadi, puisi digunakan untuk mengekspresikan emosi, pengalaman, dan perasaan pribadi penulis seperti perasaan rindu, sedih, bahagia, atau kegelisahan melalui pilihan kata yang indah dan bermakna. Tujuan yang kedua ialah puisi sebagai media refleksi dan pemikiran yang mendalam. Puisi dapat menjadi wadah untuk menyampaikan gagasan dan renungan tentang kehidupan, cinta, dan berbagai persoalan manusia yang bersifat filosofis. Selanjutnya, puisi sebagai penyampaian makna simbolik, yang dimana puisi sering memakai simbol atau lambang untuk menggambarkan makna yang lebih dalam dan abstrak, sehingga pembaca perlu memahami serta menafsirkannya dengan cermat. Dan yang terakhir, puisi bertujuan sebagai menciptakan keindahan buah bahasa. Jadi, puisi bertujuan menghadirkan keindahan melalui pemilihan kata, irama, dan susunan yang estetis, sehingga memberikan pengalaman membaca yang menarik dan menyentuh. Selanjutnya, kita masuk ke dalam ciri-ciri puisi. Ciri-cirinya itu yaitu 1. Ditulis dalam bentuk baris dan bait. Yang kedua, puisi akan menggunakan diksi atau kata-kata yang bersifat kiasan atau memperindahkan bunyi. Dan yang ketiga, banyak menggunakan majas atau bahasa kias. 4. Memiliki rima atau persamaan bunyi. Rima adalah pengulangan bunyi baik dalam baris atau larik atau akhir saja. Rima bisa berbunyi a atau ab. Adapun struktur yang terdapat pada puisi yaitu 1. Tema, di mana tema ini adalah ide atau gagasan utama yang menjadi dasar sebuah puisi. Tema mencerminkan isi keseluruhan puisi dan bisa berupa ungkapan perasaan penyair atau tanggapannya terhadap kehidupan dan lingkungan sosial. Dan yang kedua, nada dan suasana. Nada adalah sikap penyair terhadap pembaca, sedangkan suasana adalah perasaan yang muncul pada pembaca setelah membaca puisi. Keduanya ini saling berhubungan dan saling terikat karena nada yang digunakan penyair akan mempengaruhi suasana yang dirasakan oleh pembaca. Dan yang ketiga, perasaan. Perasaan adalah emosi yang ingin disampaikan penyair melalui puisinya. Untuk mengungkapkannya, penyair menggunakan pilihan kata, imaji, dan majas yang sesuai dengan perasaan tersebut. Dan yang keempat adalah amanat. Amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca. Pesan ini biasanya tidak ditulis secara langsung, melainkan tersirat dan berkaitan dengan tema puisi. Baik, kita masuk pada unsur-unsur puisi. Yang pertama, majas dan irama. Puisi mengutamakan keindahan bahasa melalui penggunaan majas dan irama. Majas adalah bahasa kias yang digunakan untuk menciptakan kesan tertentu seperti perbandingan, pertentangan, atau perulangan. Contohnya personifikasi, metafora, hiperbola, paralelisme, dan perumpamaan. Sementara itu, irama adalah pengulangan bunyi yang teratur dalam puisi yang memberi efek musikal dan mampu membangkitkan emosi pembaca seperti sedih, marah, atau bahagia. Yang kedua, penggunaan kata konotatif. Puisi banyak menggunakan kata bermakna konotatif, yaitu kata yang tidak bermakna sebenarnya, melainkan mengandung tambahan makna berdasarkan perasaan, pengalaman, atau imajinasi penyair. Penggunaan kata konotatif membuat puisi terasa lebih mendalam dan penuh kiasan. Yang ketiga, kata-kata berlambang atau simbol. Puisi juga memanfaatkan simbol atau lambang, yaitu kata atau tanda yang mewakili makna tertentu. Misalnya, putih melambangkan kesucian, bunga melambangkan keindahan, api melambangkan kemarahan, dan baja melambangkan kekuatan. Simbol membantu menyampaikan makna secara tidak langsung tetapi dapat dipahami pembaca. Yang keempat, pengimajian atau imajinasi.
Pengimajian adalah penggunaan kata-kata yang mampu membangkitkan khayalan pembaca sehingga seolah-olah dapat melihat, mendengar, atau merasakan sesuatu. Imaji dalam puisi dapat berupa imaji visual atau penglihatan, auditif atau pendengaran, maupun taktif atau perabaan yang membuat puisi terasa lebih hidup dan nyata. Selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis puisi. Yang pertama, puisi naratif. Puisi naratif adalah puisi yang berisi cerita atau kisah. Jenis ini terbagi menjadi balada, yaitu puisi tentang tokoh atau peristiwa tertentu, dan romansa, yaitu puisi yang menceritakan kisah percintaan yang bisa disertai konflik atau pertualangan. Yang kedua, puisi lirik. Puisi lirik adalah puisi yang mengekspresikan perasaan penyair. Jenisnya meliputi elegi atau mengungkapkan kesedihan, serenada atau puisi cinta yang dapat dinyanyikan, dan ode atau puisi yang berisi pujian terhadap seseorang atau sesuatu. Yang ketiga, puisi deskriptif, di mana puisi deskriptif menggambarkan keadaan, peristiwa, atau suasana tertentu sesuai kesan penyair. Jenisnya meliputi satire, yaitu sindiran terhadap suatu keadaan, dan puisi kritik sosial, yaitu puisi yang menyampaikan kritik secara langsung terhadap ketidakadilan atau masalah sosial. Selanjutnya kita masuk ke dalam langkah-langkah. Menurut Enders Suara pada tahun 2003, ia menyebutkan langkah-langkah menulis puisi yang terdiri atas 3 tahap, yaitu tahap pertama adalah penginderaan, dan tahap kedua adalah perenungan, dan tahap ketiga adalah tahap memainkan kata. Yaitu 1. Tahap penginderaan, di mana penyair mengamati dan merasakan lingkungan sekitar untuk menemukan keindahan sebagai sumber inspirasinya. Pada tahap ini, ide puisi mulai ditemukan. Dan yang kedua, tahap perenungan. Di tahap perenungan ini atau pengendapan, ide yang diperoleh kemudian dipikirkan dan dihayati secara mendalam. Intuisi membantu memperdalam makna sehingga muncul gagasan yang lebih kreatif. Dan yang ketiga, tahap memainkan kata. Pada tahap ini, penyair mengumpulkan kata-kata sesuai tema dan lalu menyeleksi kata-kata yang memiliki nilai rasa atau makna paling kuat untuk digunakan dalam puisi. Hujan Bulan Juni, karya Sapardi Djoko Damono. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapuskannya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Nah, jadi hasil analisis dari puisi tersebut ada 2, yaitu tema dan amanat. Tema utama puisi ini adalah cinta yang tulus dan sabar meskipun tidak terungkap secara terbuka. Cinta dalam puisi ini tidak bersifat meledak-ledak atau penuh gairah, melainkan tenang dan penuh pengendalian diri. Hujan yang turun di waktu yang tidak biasa melambangkan perasaan yang mungkin tidak pada tempatnya atau tidak tersampaikan, tetapi tetap hadir dengan kelembutan dan keteguhan. Yang kedua, amanat. Amanat yang dapat dipetik adalah bahwa cinta sejati tidak selalu harus diungkapkan dengan kata-kata besar atau tindakan dramatis. Terkadang cinta yang paling dalam justru hadir dalam kesabaran, ketulusan, dan kerelaan untuk memberi tanpa harus diketahui. Puisi ini juga mengajarkan tentang keikhlasan, bahwa tidak semua rasa harus dimiliki atau diumumkan, tetapi dapat tetap bermakna dalam diam. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Jadi, berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa puisi merupakan karya sastra yang mengutamakan keindahan bahasa untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair. Puisi memiliki tujuan, ciri-ciri, struktur, unsur, serta jenis yang beragam. Dan dalam penulisannya memerlukan tahapan tertentu agar menghasilkan karya yang bermakna. Selain itu, membahas puisi juga membutuhkan teknik seperti penghayatan, intonasi, ekspresi, dan pengaturan pernapasan agar pesan yang terkandung di dalamnya dapat tersampaikan dengan baik kepada pendengar. Dengan memahami keseluruhan aspek tersebut, seseorang dapat lebih mampu menulis, membaca, dan mengapresiasi puisi secara tepat.